Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan iman Islam, dan limpahan barokah. Berjumpa kembali bersama kami di dalam rubrik Speak Up, saatnya muslimah bicara. Saya Yeni bersama Ibu Dr. Hajah Septimar Prihatini, insya Allah akan kembali berbincang-bincang dengan tema yang cukup menarik ya. Kali ini kita akan bicara tentang menghadapi tantangan hijrah kafah. Ya, hijrah sepertinya apa yang kita butuhkan saat ini ya Bu ya, insya Allah ya. Ya, apa saja tantangannya? Tentunya ada tantangan pastinya sahabat muslimah, dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, untuk itu marilah kita sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Hajah Septimar Prihatini MPD yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Beni? Alhamdulillah sehat. Bu juga apa kabar? Ya, baik. Sehat ya, Alhamdulillah. insya Allah, alhamdulillah. Iya, sebelumnya Ibu bisa menjelaskan makna dari hijrah itu sendiri apa gitu. Jadi kita refresh lagi nih buat sahabat muslimah semuanya. Ya, baik Bu Yeni. Sahabat muslimah sekalian, tentu siapapun ingin berubah, ya. Berubah ke arah yang lebih baik, atau bahkan menjadi baik saja dulu ya, dari kurang baik ke baik gitu ya. Bahkan di era sekarang kita ini tidak asing dengan kata hijrah. Biasanya saat momen pergantian tahun, ya seperti saat ini kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1445. Awal bulan Muharram ya, ini sudah Masih masuk pertengahan ya. Hijrah itu setidaknya dapat dilihat dalam dua makna. Yang pertama makna lughawi, yaitu berpindah atau keluar dari satu tempat menuju ke tempat lain. Kemudian ada juga makna syar'i. Ya, ada dua macam. Menurut Izzuddin bin Abdissalam, hijrah itu ada dua macam, yaitu hijrah meninggalkan negeri dan hijrah meninggalkan dosa dan pelanggaran terhadap syariat maksudnya ya. Nah, tepatnya hijrah itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kira-kira begitu ya. Belajar dari apa yang terjadi, sebuah momen akbar hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, di mana pada kita tahu melalui sejarah bahwa Rasulullah itu telah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Namun kondisi masyarakat di sana ya, di Mekah saat itu sepertinya tidak siap ya, atau dikatakan belum siap menerima Islam. Mereka tetap dalam kondisi jahiliyah ya, hingga datang perintah hijrah, sehingga artinya meninggalkan sebuah kekufuran menuju sesuatu tempat atau kondisi yang siap dan mau diatur dengan Islam. Bahkan inilah kondisi yang penting awal tertancapnya kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bentuk sebuah institusi negara di Madinah. Nah, yang masa kejayaannya secara sejarah tercatat hingga 13 abad. Nah, peristiwa hijrah ini diabadikan, pertama dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai tahun Islam atau Hijriah. Nah, ini dihitung sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Begitu kira-kira ya. Ya, alhamdulillah ya sahabat muslimah, semoga kita mendapatkan gambaran ternyata yang dimaksud dengan hijrah tentunya ini ada filosofinya ya, terkait dengan prosesi hijrahnya Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dalam keadaan menerapkan kekufuran, kemudian menuju Madinah yaitu menerapkan Islam. Tadi pembeda antara hak dengan yang batil ya, Ibu ya. Nah, untuk itu tepat sekali kalau kita melihat kondisi kita nih Bu ya pada saat sekarang, bahwa kita bisa dikatakan hidup di dalam sistem yang
belum semuanya Islam ya Bu ya. Ya, Setuju ya Bu? ya, Artinya kita masih bisa dikatakan masih berhukum sebagian kepada hukum kufur, yaitu yang berasal dari selain Islam. Ya misal banyaknya paham-paham sekuler gitu ya, yang membedakan antara kehidupan dunia dengan agama, ya agama dengan negara gitu ya. Kemudian adanya pemahaman-pemahaman berdasarkan sistem kapitalis gitu. Nah ini tentunya merupakan sebuah masalah ya di dalam kehidupan kita ini, dan bahkan kita menyaksikan permasalahan multidimensi gitu ya, yang hingga hari ini masih dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Nah, upaya dan keinginan untuk bisa hidup sejahtera dalam naungan Islam ya pastinya ada ya Bu ya keinginan untuk itu ya, namun pastinya tidak terlepas dari adanya sebuah tantangan ya kalau kita meraih cita-cita. Nah Ibu mungkin bisa gambarkan ketika kita ingin hijrah nih ya, kaum muslimin ini meninggalkan kerusakan, meninggalkan kekufuran pada saat sekarang. Nah apa aja nih Bu kira-kira tantangan yang bakal kita hadapi gitu. ya Bu Yeni. Ya, sahabat muslimah, cita-cita dan visi mulia perjuangan kita saat ini hendaklah selalu mengacu kepada perintah Allah, yaitu menerapkan Islam secara kafah. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, ini ayat ini memerintahkan kita untuk memasukkan ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Nah, sehingga kita wajib meluruskan kembali makna hijrah dan perubahan hakiki umat Islam yang ingin kita capai. Bukan sekedar berpindah keadaan, ya misalnya tadi semula tidak berjilbab jadi berjilbab begitu ya, kemudian tadi atau hal-hal lain yang masih hanya sekitar urusan individu ya, Berarti parsial ya gitu masih ya. kita harus mencoba keseluruhan dari nilai-nilai Islam yang bisa kita terapkan, kita bisa implementasikan. Nah, merealisasikan hal ini tentu butuh sebuah perjuangan ya. Sunatullahnya perjuangan itu pasti akan ada hambatan ya, dan tantangan gitu. Itu adalah sebuah hal yang wajar ya. Kalau bukan ujian pasti enak sekali ya kita mendapatkan surga ya itu. Nah, dalam hal ini kita harus belajar dan meneladani Rasulullah. Sebelum beliau hijrah ya, kaum muslimin itu mengalami banyak penindasan, pemboikotan, penganiayaan, dan macam-macam lagi ya di masa jahiliyah, masa kebodohan itu ya. Setelah hijrah, kaum muslimin itu mengalami kebangkitan. Tanah yang di Madinah itu kan subur, sehingga banyak perkebunan, sehingga tanahnya subur. Jadi kemajuan di berbagai sektor pertanian, ekonomi itu dialami oleh umat Islam yang hijrah ke Madinah. Nah, saat ini pun ya kita dalam berjuang menuju Islam kafah ini mengalami banyak tantangan. Dimulai dari kita sendiri ya, bisa aja karena ini kondisi masa lalu kita ya, mungkin kita semula ada orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan ya, atau jabatan, karena berpengaruh kita, ya Bu? Ya berpengaruh gitu ya, karena kita ingin hijrah kepada Islam kafah. Banyak hal yang semula ya kita udah nikmati harus kita tinggalkan ya, karena kita ingin mencapai satu yang lebih hakiki ya, keridhaan Allah. Nah, bisa juga karena ada faktor lain yang keluarga ya, bahkan juga teman, sahabat. Banyak orang yang hijrah, misalnya hijrah yang dari non muslim ke muslim itu juga hijrah ya. Mereka ditinggal oleh teman-temannya. Orang yang mungkin semula tadinya banyak dugem, banyak teman, tapi karena hijrah ke sesuatu yang lebih syar'i, harus meninggalkan teman itu, atau bukan meninggalkan, sebenarnya teman yang meninggalkan dia. Itulah tantangan yang paling terasa mungkin berat bagi beberapa orang ya. Nah, esensinya hijrah itu tantangannya secara ini adalah bisa dari internal maupun eksternal ya Bu Yani. Kalau lebih luas ya Bu. Ya, artinya kalau kita kalau kita rangkum lah dari berbagai peristiwa hijrah
sahabat, teman-teman kita ya, dan bahkan kita sendiri itu setidaknya ada faktor dua faktor ya, internal dan eksternal ya. Mungkin bisa Iya. disebutkan Bu contohnya apa aja gitu. Ya tadi sebagian udah Iya. saya contohkan ya. Secara internal itu antara lain ya, karena lemahnya juga akidah dan minimnya pemahaman atau sakafah Islam. Nah, perbenturan dengan kemaslahatan diri dan keluarga ya tadi ya. Jadi kita perlu pahami ini, bahwa kekurangnya pahaman kita tentang Islam itu juga merupakan faktor yang menyebabkan kita menjadi mendapat tantangan tersendiri. Iya, menjadi ya, besar, Bu. tantangan semakin besar karena ketidakpahaman kita terhadap Islam juga. Juga adanya perubahan harta finansial yang semula dimiliki besar kemudian jadi kecil, atau harus meninggalkan harta yang berlimpah, seperti kejadian di zaman hijrahnya Rasulullah itu kan. Iya. Banyak para sahabat Nabi yang harus meninggalkan harta ya, perniagaan yang sukses sebagai pengusaha, berpindah ke Madinah yang dia tidak tahu pasti di Madinah itu seperti apa. Iya, tapi hanya bekal keyakinan dari iman itulah yang menyebabkan para sahabat itu dengan serta-merta ikut Rasulullah ya. Juga kenyamanan ya, semula di comfort zone ya, suasana yang ya sayang banget kalau ditinggalkan nih gitu ya. Itu tantangan yang sangat besar bagi seseorang ya. Kemudian yang dari luar atau eksternal itu misalnya yaitu karena untuk berubah itu kan kita memerlukan support system ya, sistem yang mendukung ya. Ingin berpindah dari non ribawi ribawi ke non ribawi itu kan banyak sekali, kita masih banyak debu-debu riba yang masih menyentuh di tubuh kita. Itu salah satunya karena kekuatan kurangnya sistem yang mendukung ya. Itu banyak hal, itu mungkin masih banyak di antara kita yang mengalami hal tersebut ya. Atau di dalam aspek kehidupan yang lainnya ya. Iya, misalnya pendidikan, kita ingin hijrah dari sekuler ya, ingin menerapkan Islam secara kafah. Nah, bagaimana dengan orientasi pendidikan itu sendiri belum mendukung secara nasional dan global itu juga ya. Jadi hal seperti itu merupakan dukungan yang sangat berpengaruh dalam menegakkan hukum Islam ya secara kafah. Sistemnya belum bisa, kalau belum sistemnya mendukung, kita nggak bisa menerapkan banyak ya sistem Islam kafah itu ya. Nah juga ya itu penolakan para penjaga sistemnya sendiri ya. Sistem itu sendiri kan ada penjaganya ya, para junahnya sistem gitu kan. Konspirasi juga antara penjajah ya. Penjajah itu sekarang kan sepertinya hidden ya. Sekarang kita dibilang ya udah merdeka, padahal kita masih terjajah baik secara ekonomi maupun secara politik ya. Itu juga ya, itu merupakan tantangan eksternal ya. Kenapa? Karena para penjajah itu ingin melanggengkan hegemoninya terhadap negara kita dan negara-negara Islam lainnya gitu. Iya. Ya, bisa jadi tantangan kalau dari eksternal itu lebih kepada bagaimana pencegahan kebangkitan Islam itu bisa muncul kembali ya, kurang lebih seperti itu ya. Sahabat muslimah, Masya Allah, ternyata hijrah kafah itu akan menjadi proyek besar kita ya, Insya Allah gitu. Dan spirit hijrah ini kalau kita lihat ya hampir nyaris hilang ya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat sekarang. Sekalipun momentum bergantinya tahun itu selalu kita peringati, kemudian dianggap sebagai, bahkan jika pun diperingati itu hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan peradaban yang akan datang. Nah, harusnya seperti apa nih Bu kita mensikapi fenomena yang seperti ini gitu? Ya Bu, ya nih para muslimah yang kami hormati, inilah saatnya bagi kita meneladani Rasulullah SAW, khususnya dalam prosesi hijrah beliau bersama para sahabat ya. Momentum hijrah ini hendaknya kita jadikan sebagai sebuah modal ya bagi kaum muslimin untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai khair ummah. Nah, momen hijrah ini mengandung spirit perubahan yang hakiki dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat Islam. Nah, ya, jadi peristiwa hijrah ini harus kita jadikan sebagai momen untuk menyatukan umat. Kita diminta jangan berfikroh ya, jadi
firqoh, firqoh ya, berfirqoh ya, jadi kelompok yang akan berkelompok. membuat kita terpecah Iya, belah begitu ya, ya. jadi jangan hanya masalah-masalah furu kita menjadi pecah ya. Hmm. Kalau masalah akidah ya kita harus tetap kita Bersatu. harus bersatu ya. Ya, jadi dalam hal kepemimpinan juga kita harus satu visi dalam memimpin, memilih pemimpin, siapa pemimpin yang pantas untuk dijadikan pemimpin umat gitu ya, tentu. Dan ini memerlukan sebuah sistem. Jadi menandai tegaknya sebuah sistem politik ya yang akan mampu memobilisasi semua kekuatan umat ini kan memerlukan sebuah trigger ya, sebuah momen yang memang harus kita lalui saat itu ya. Momentum hijrah ini juga menjadikan kita supaya terus senantiasa berusaha berdoa ya, memohon kepada Allah agar kita diberi pemimpin yang mengurus kemaslahatan umat ya, diberikan jalan untuk menempuh sistem yang terwujudnya sistem ya, yang menjaga hukum-hukum kita syariah ini supaya tegak ya, dan juga menjaga kewibawaan umat ya, supaya umat kita ini memang di atas segala bangsa gitu. Nah, kita juga diharapkan mampu menyampaikan keindahan di Islam ini sekaligus menebar kebaikan hingga ke seluruh pelosok dunia termasuk Nusantara ya. Barangkali itu sebagai sebuah momen yang bisa kita jadikan penyemangat lah gitu ya, kira-kira Bu Yeni ya. Masya Allah. Ya. Ternyata momentum hijrah itu banyak sekali ya Bu ya, Ya. Hikmah di balik itu semua yang bisa kita raih kembali gitu. Nah, untuk itu merupakan sebuah ini kabar baik ya bagi kita, dan kita bisa ke depannya ya, semoga tahun ini menjadi pijakan kembali ya bagi kita untuk melangkah di dalam sebuah perjuangan. Kita bisa keluar dari berbagai problem multidimensi yang sedang dihadapi oleh umat Islam secara keseluruhannya pada saat sekarang ya. Nah, untuk itu tentunya sahabat muslimah semuanya, kita akan memantapkan diri kembali gitu ya, untuk apa saja nih yang harus kita persiapkan kalau kita memang ingin menuju kepada sebuah hijrah yang kafah. Nah, Ibu, ini menarik ya. Apa nih Bu yang perlu kita persiapkan? Ya, baik, sahabat muslimah, semoga kita sepakat ya bahwa perubahan itu ada sunatullah ya, sesuatu yang alami, bahkan manusiawi. Siapapun ingin berubah ke arah yang lebih baik, tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, untuk perubahan yang hendak kita capai itu secara menyeluruh ya, atau inqilabiyah, maka kita mesti setidaknya memahami bahwa masalah itu ada. Ya, masalah. Berarti yang pertama kita harus sadar ya Bu ya, ya, sadar bahwa masalah itu ada. Kalau nggak ada masalah, ya sudah, mau ngapain sih ini dengan kalau nggak merasa ada masalah, nggak ada yang dipecahkan. Apa berubah gitu berubah. Bu, ya. Itu yang pertama berubah? ya. Ada masalah. Kedua, paham kondisi yang seharusnya. Jadi itu adalah sebuah cita-cita yang ideal ya. Jadi itu disebut dengan visi perubahannya. Iya. Jadi kalau kita ingin berubah, nomor satu kita pahami dulu ada masalah yang harus mau seperti apa. Kemudian gambaran idealnya, visi perubahannya. Yang ketiga itu adalah tahu peta jalannya, roadmapnya. Berarti kita mau ke sana, kita udah tahu mau berubahnya begini, terus gimana caranya? Iya, seperti itu roadmapnya ya. Bahasa yang kita populerkan adalah bagaimana thoriqahnya, metode ya. Jadi pola baku ya. Iya, jadi pola baku. Ya, itu kita udah punya, udah diatur itu ya, sehingga cita-citanya apa. Terus permasalahan yang ada itu, masalah ada, tapi masalah kepekaan, apakah itu ada masalah atau tidak, itu sangat individual. Iya, betul. Jadi kembali lagi tadi keteladanan kepada Rasulullah SAW ya. Tahu ya. Iya, Masya Allah. Karena kita tahu antara bedanya hak dan yang batil itu. Iya, nah, itulah masalah ya.
Insya Allah ya, sangat luar biasa sahabat muslimah. Semoga menjadi inspirasi ya, atau Ya. aspirasi bagi kita semuanya. Kita kembali ke tantangan, Bu. Pastinya akan selalu ada ya, pastinya tantangan apapun di dalam sebuah perjuangan, mulai dari perjuangan yang kecil bahkan sampai perjuangan lebih besar gitu ya. Sebagaimana mimpi dan cita-cita kaum muslimin untuk kembali membangkitkan Islam itu kan sebuah perjuangan yang bukan sederhana ya, tapi ini merupakan suatu perkara yang besar tentunya bagi kita. Nah ya Ibu, untuk itu nih bagaimana kita bisa melewati kedepannya nih ya, tantangan bahkan sekarang mungkin sudah mulai terasa ya. Untuk itu ya kita biar tadi kan tahu bagaimana petanya gitu. Nah ini bagaimana nih Bu kita menghadapi tantangan ini semua agar bisa surprise gitu ya umat Islam ini, insya Allah suatu saat kita kembali kepada posisi kuntum khairul ummah yang tadi Ibu sebutkan. Ya, baik sahabat muslimah, segala tantangan itu akan bisa kita lewati dengan baik ya, menjadi sebuah kekuatan dan peluang. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita akan mudah insya Allah melewati tantangan itu. Yang pertama adalah kita harus menguatkan keyakinan ya, sebagaimana para sahabat Rasulullah itu banyak yang meninggalkan kenyamanan ya, dari Mekah ke Madinah itu bekalnya cuma keimanan, keyakinan kepada janji Allah. Ya sebagaimana Allah firmankan di bagian ayat An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ila akhir ayat ya. Jadi bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan atau amal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan selanjutnya. Ya, jadi keyakinan ini ya yang menjadikan para sahabat ya Rasulullah itu dan kita insya Allah akan ya dengan mudah bahwa janji Allah itu pasti benar. Ya, pasti ditepati. Innaka la tuflihul mi'ad ya. Jadi Allah itu adalah orang-orang yang ya tidak akan menyalahi janjinya. Kemudian di dalam menegakkan syariat Islam kafah ini memang berat ya, sangat berat mungkin. Nggak usah semuanya, sebagian saja pun berat ya. Sudah mulai terasa sudah terasa ya. Ya, tapi kita harus yakin ya. Kenapa? Ujungnya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga merupakan kabar gembira ya, bisyarah dari Rasulullah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ya. Selanjutnya akan ada kembali sistem khilafah yang mengikuti manhaj Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian juga kita harus meneladani jalan perjuangan Rasulullah ya, thariqahnya Rasulullah ya. Mappingnya berarti ya Bu. Iya. Jadi jangan bergeser satu lebar rambut pun. Nah, jadi konsekuensi iman kita ini akan menjadi jaminan keberhasilan ya. Jadi Rasul sebagai teladan ini di surat Ali Imran di ayat 31 diterangkan, Qul in kuntum yuhibbunallaha fattabi'uni yuhyikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ya. Jadi katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Jadi begitu kira-kira Bu ini ya, kita bisa melewati masa-masa tantangan ini yang pasti berat ya, dengan tadi 3 kunci itu. Masya Allah, berarti kunci utamanya keyakinan berarti ya Bu ya. Kita memantapkan diri kita, artinya ini menjadi sebuah penguat ya bagi kita tanpa ada keraguan gitu. Kalau kita
telah yakin bahwa sebuah perubahan itu adalah merupakan suatu keniscayaan pastinya ya. Nah, tentunya berikutnya kita ada tugas berarti dong Bu. Kalau itu harus diwujudkan. Nah, apa saja nih Bu dan siapa saja ya yang mesti melaksanakan tugas itu dan tugasnya apa saja gitu yang harus dilakukan. Ya, sebenarnya seruan tadi ya, perjuangan menegakkan Islam kafah itu secara umum itu harus kepada seluruh umat Islam ya. Nah, namun secara khusus mungkin kepada para tokoh ya, para orang-orang yang mempunyai posisi Berarti yang bisa ya berpengaruh dan sesuai dengan mempengaruhi makomnya, ya, Bu, ya, bisa di tengah-tengah mempengaruhi ya masyarakat. sebagai influencernya Allah itu untuk menebar kebaikan ke apa yang lebih luas lagi gitu ya. Terus yang dilakukan apa saja nih Bu? Ya tentu Tadi kan saja ya orang-orangnya. tadi ya kita harus senantiasa menancapkan diri kita untuk selalu berjuang untuk berjuang mencampakkan hukum yang buatan manusia ya, menuju penerapan Islam kafah sebagai syariah yang Allah perintahkan untuk ditegakkan. Kemudian apa ya, kita ya namanya ada tantangan, tentu nggak bisa kita lemah gemulai gitu ya, harus tough gitu ya, itu memang tuntutan ya, tuntutan iya kemantapan ya, karena Bu, udah disadari itu pasti Iya, ada betul. tantangan namanya itu juga. Iya. Gimana kita harus mengerahkan segala daya dan upaya kita. Kalau kita dalam hal-hal yang menegakkan hukumnya manusia ya, dipanggil atasan kita biar Siap. katanya ngantuk juga kita langsung bangun gitu. Tapi kalau mengapa dengan panggilan yang Allah serukan ini kita harus berleha-leha, yaitu mesti kita dilawan lah bahasanya ya. Jadi di mana di surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman yang artinya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Ya, ini luar biasa nih ayat ini ya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, Allah yang akan mencukupkan kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Subhanallah, masya Allah ya. Jadi kita juga harus terus belajar ya. Kita paham ayat ini kan juga melalui taklim, melalui informasi, maklumat yang disampaikan para ustadz, ustazah ya. Jadi kita terus belajar dan mengasah kemampuan ya, kita tingkatkan level berpikir kita ya. Nah, selanjutnya setelah kita paham ya, balik bulani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat kebaikan, satu ayat kebenaran, yaitu kita coba sampaikan sesuai dengan kemampuan kita ya. Berarti ada kebutuhan untuk dakwah berarti. Iya. Ya, jadi harus berdakwah gitu. Jadi berdakwah itu bukannya ranahnya alim ulama saja ya, yang ya memang itu lebih wajib, tapi kita pun mendapat perintah untuk senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar ya. Ini sering diulang-ulang ya untuk kita yang sudah ikut kajian ya, bahwa Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 104, wa takum minkum ummatin yad'una ilal ummatun yad'una ilal khair ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi untuk mencapai kemenangan kita sebagai orang yang menang, maka syaratnya kita nomor satu ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebajikan, kemudian wayan hanu anil munkar, yang menyuruh berbuat yang kebaikan, kemudian mencegah dari yang munkar ya. Jadi dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung ya. Mudah-mudahan ya kalau kita sudah memilih ini, kita termasuk orang yang selalu beruntung ya. Jadi pilihan hidup berdakwah itu merupakan pilihan hidup terbaik, sebagaimana di surat Al-Fussilat ayat 33 ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim ya. Ini di surat Al-Fussilat tadi ayat 33.
ya. Kemudian ya itu tadi ya, harus tough ya Bu Yani ya, menyampaikan syariat Islam kafah itu harus tangguh, tidak kenal lelah ya, karena itu dalam rangka intansurullah ya. Jadi dalam upaya kita menolong agama Allah. Kenapa Allah perlu ditolong agamanya? Itu Allah sebagai maha besar, itu memancing kita, artinya memberi sebuah peluang gitu untuk menjaga agamanya gitu. Walaupun dengan kemahakuasaannya semua bisa dimenangkan ya, umat Islam tuh bisa, tapi itu peluang bagi kita menuju ke surganya, itu bagian dari ujian ya. Ya insyaallah intansurullah yansurkum wasabit aqdamakum. Kita kalau udah tetap diri di jalan Allah ini, Allah akan menangguhkan sebagaimana yang ingin kita inginkan gitu, seperti itu. Iya, amin, masya Allah ya. Ya Allahu Akbar ya sahabat muslimah sekalian ya, insya Allah sangat jelas sekali ya. Ada cara bagaimana kita untuk menghadapi semua tantangan itu. Kita yakin saja insya Allah Allah pasti akan menolong ya Bu ya, kalau kita menolong agama Allah ya, amin. Semakin menguatkan semangat perjuangan umat. Dan tadi ya insya Allah cukup jelas ya. Terima kasih Ibu dan juga ibu-ibu muslimah yang lainnya. Dan insya Allah kita semakin menguatkan kita ya untuk menebar syiar Islam. Dan sahabat muslimah tentunya ya kita akan terus berupaya ya, kita belajar Islam. Demikian sahabat muslimah sekalian, ajakannya ayo kita bersama-sama untuk mendakwahkan Islam, kemudian mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, back to Islam. Dan untuk itu kita jangan bosan-bosannya untuk speak up, saatnya muslimah bicara. Demikian, sampai bertemu kembali dengan kami melalui rubrik speak up, saatnya muslimah bicara. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.